Satu keluarga di daerah Gubeng, Kertajaya, Surabaya menjalani isolasi setelah 3 anggota keluarga dan janin di dalam kandungan diduga meninggal karena COVID-19. Informasi selengkapnya akan disampaikan Fatma Ayu dari Surabaya, Jawa Timur. Fatma, bagaimana kondisi terkini dari satu keluarga yang diduga terpapar virus corona? Baik Eva dan juga pemirsa, ada satu keluarga yang terdiri dari 8 orang. 3 orang diantaranya ini meninggal dunia karena diduga terpapar virus corona. Dan memang satu keluarga tersebut yakni berada di daerah Gubeng, Kertajaya, Surabaya. Satu di antara keluarga tersebut memang terkonfirmasi positif, namun 2 diantaranya yang meninggal dunia ini masih berstatus sebagai PDP dan belum keluar hasil tes swabnya. Dan memang keluarga satu rumah tersebut terdiri dari 8 orang, yakni kedua orang tua, anak pertama perempuan beserta suami dan 2 anaknya, anak kedua dan anak ketiga perempuan berinisial DW, namun saat ini DW tinggal di daerah yang berbeda. Saya akan menceritakan kronologis dari keluarga tersebut melalui sudut pandang dari anak bungsu berinisial DW yang sempat kami hubungi tadi sore. Melalui sambungan telepon dia menjelaskan bahwa awal mulanya suami dari kakak sulungnya ini mengeluhkan demam, flu dan sedikit sesak. Lalu kakak kandungnya ini mengalami hal yang sama di kemudian hari. Saat itu kakak sulung mengandung dengan usia kandungan 8 bulan dan sudah mencoba tes rapid dan hasilnya negatif. Namun kemudian masuk rumah sakit karena kesehatan semakin memburuk. Dewi menceritakan bahwa bayi kakaknya ini meninggal dalam kandungan pada tanggal 27 Mei saat kakaknya ini sudah dirawat di rumah sakit. Ayah, ibu atau orang tua Dewi pun ternyata juga mengalami gejala yang sama dan sempat rapid test dan hasilnya pun juga reaktif. Dan saat dirawat di rumah sakit ternyata baru diketahui bahwa kakak sulung Dewi yang hamil tadi sudah tes swab mandiri dan hasilnya positif. Keluarga pun baru mengetahui hasilnya saat ditelepon oleh pihak rumah sakit dan meminta data dari satu keluarga. Dan pada tanggal 30 Mei, sang ayah pun meninggal di rumah sakit, sedangkan kakak sulung meninggal pada 31 Mei dan ibu juga meninggal pada 2 Juni lalu. Dan saat ini Dewe dan juga suami maupun anak dari kakak sulungnya ini sedang melakukan isolasi mandiri di rumah. Eva. Fatma, lalu bagaimana penanganan atau pendampingan dari pihak pemerintah setempat untuk men-tracing dan juga mencegah penyebaran COVID-19 atau corona di sana? Baik Eva dan juga pemirsa, menurut informasi yang kami terima tadi bahwa kami sempat menghubungi dari pihak Pemkot Surabaya. Pihak Pemkot sudah melakukan rapid test kepada sebagian dari warga di RW atau tempat di gang dari Gubeng Kertajaya Surabaya tersebut dan hasilnya masih belum diketahui dan belum mau membicarakan hal tersebut kepada awak media. Dan hingga saat ini pihak gang Gubeng Kertajaya pun juga masih tertutup untuk awak media, portal pun masih ditutup dan warga terkesan untuk menutup diri dan menjalani isolasi. Namun pihak warga setempat mengaku bahwa mereka tidak menjalani isolasi namun hanya tetap berada di rumah, menjaga jarak dan diharapkan tidak menularkan atau juga tidak menyebarkan virus corona yang ada karena memang hasil dari tes rapid pun masih belum mau diflorkan untuk pihak awak media maupun pihak Pemkot sendiri juga masih belum juga terbuka begitu. Dan saat ini memang hal yang dilakukan oleh Pemkot masih terkait dengan rapid test massal, lalu juga ada pendampingan dari keluarga Dewi sendiri untuk ditempatkan atau diisolasikan di salah satu hotel yang ada di Surabaya, lalu juga menggalakkan kampung tangguh yakni dengan menerapkan sistem RT RW untuk tetap menjaga agar kondusif dan corona tidak tersebar. Karena memang jika kita tarik kembali begitu, Surabaya masih tinggi angka kasus COVID-19, yakni hari ini 5 Juni 2020, jumlah kasus di Surabaya sebanyak 2.880 orang, namun jumlah orang yang sembuh ini juga meningkat yakni sebanyak 266 orang. Sementara Eva, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Fatma Ayu untuk informasi Anda langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, 3 anggota keluarga dan janin dalam kandungan diduga meninggal akibat COVID-19. Mereka adalah satu keluarga yang tinggal di Surabaya, Jawa Timur. Saat ini kami sudah terhubung dengan salah seorang anggota keluarga yang saat ini sedang menjalani karantina mandiri, Dea Wini.
Selamat malam, Mbak Dea. Selamat malam, Mbak Dea. Selamat malam. Ya, Mbak Dea, sebelumnya kami turut berduka cita atas meninggalnya ayah, ibu, dan kakak Anda. Mbak Dea, bagaimana sebenarnya cerita awalnya, Mbak? Iya, terima kasih ucapannya. Jadi sebenarnya awal pertama kali itu kakak itu kan kontrol kandungan ke rumah sakit. Setelah dari situ itu terus suaminya kakak itu langsung sakit. Baik. Terus kemudian setelah suaminya kakak sakit tuh sembuh, itu kan sakitnya 3 hari. Setelah suami kakak sakit terus gantian kakak saya yang kedua yang sakit. Kemudian setelah kakak saya yang kedua sakit, baru kakak saya yang hamil itu yang sakit, terus langsung mama, habis itu baru papa. Baik, jadi sakitnya seperti apa, Mbak? Saat itu gejalanya seperti apa? Gejala awalnya itu semua sama, itu kayak flu, terus meriang, panas, dan semuanya diakhiri dengan sesak nafas. Lalu saat itu penanganan ayah, ibu, dan kakak Anda seperti apa, Mbak Dea? Kalau kakak itu sempat dilarikan 2 kali ke rumah sakit. Yang pertama kali itu sama IGD disuruh rawat jalan. Terus kemudian besoknya kembali lagi karena memang sudah nggak kuat karena sesak nafasnya itu. Terus kalau mama sama papa sama juga. Jadi pertama kali memang saya bawa ke IGD. Terus kemudian disuruh rawat jalan, karena memang sudah nggak kuat, akhirnya balik lagi ke rumah sakit. Baik, setelah kakak Anda meninggal, saat itu kemudian dilakukan tes dan diketahui hasilnya adalah positif COVID-19. Lalu seperti apa langkah keluarga saat itu, Mbak Dea? Jadi kalau tes swabnya kakak itu kan dilakukan sama pihak rumah sakit. Itu pihak keluarga sebetulnya nggak dikasih tahu kalau kakak itu di swab pada saat itu. Jadi pada saat kritis di rumah sakit PHC itu ternyata kakak di swab, kemudian tanggal 28-nya itu keluarga ditelepon dari pihak puskesmas kasih tahu kalau hasil swabnya kakak itu positif COVID gitu. Terus kemudian jadi puskesmas minta Ya, silakan dilanjutkan, Mbak Dea. Puskesmas minta data kakak satu rumah buat dijadwalkan swab. Jadi saat ini keluarga sudah menjalani swab test? Semuanya? Sudah semua. Lalu Semua. kondisi anggota keluarga yang lain saat ini bagaimana, Mbak Dea? Kalau kondisi saya sendiri terakhir itu saya rapid memang non reaktif. Tapi suami almarhumah sama anaknya yang 17 bulan dan kakak saya yang nomor 2 itu rapidnya reaktif. Jadi memang sekarang lagi isolasi mandiri semua. Baik, dan sedang menunggu hasil swab test, betul begitu? Iya betul, lagi tunggu hasil swab test semua. Lalu untuk anggota keluarga yang lain saat ini diketahui sedang menjalani isolasi mandiri ya, Mbak Dea? Iya betul. Termasuk Anda? Iya termasuk saya. Di mana untuk isolasi mandiri, apakah ini juga pendampingan dari pihak Pemkot atau secara mandiri, Mbak Dea? Kalau suami almarhumah sama anaknya itu kebetulan didampingi sama Pemkot, diisolasi mandiri di hotel. Kalau saya sama kakak saya yang nomor 2 itu saling isolasi mandiri di rumah masing-masing. Baik, selain pendampingan dari pihak Pemkot, lalu bagaimana juga penanganan atau perhatian juga dari gugus tugas di sana, Mbak Dea? Kalau saya kebetulan tadi malam itu di WhatsApp sama gugus tugas provinsi. Jadi tadi pagi saya difasilitasi swab test di Sutomo. Karena cuma saya yang belum swab terakhir gitu. Jadi tadi malam saya dihubungi, terus baru tadi pagi saya swab. Baik, lalu apa terakhir Mbak Dea yang diharapkan dari pihak
Pemkot Surabaya terkait dengan penanganan atau pendampingan keluarga yang paling dibutuhkan saat ini apa? Kami sedang menunggu hasil swabnya sih, jadi memang ingin segera tahu hasil swabnya itu. Jadi biar ada langkah penanganan selanjutnya gitu. Karena kami semua memang kontak sama almarhum dan almarhumah gitu. Baik, tentu kita berdoa bersama semoga hasilnya negatif ya Mbak Dea dan juga keluarga selalu diberikan kesehatan. Sekali lagi kami turut berduka cita atas meninggalnya keluarga Anda. Terima kasih Dea Winnie sudah bergabung bersama kami di Top News.